Nih, udah ada yang bergabung. Selamat sore, Angelina. Buat yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang di acara Ngabuburit bareng Commerce. Untuk sore ini, bareng aku ya, Umu. Dan teman-teman, Ngabuburit bareng Commerce ini adalah acara spesial edisi Ramadan persembahan dari Commerce yang diadakan rutin setiap Sabtu. Dan ada yang tahu ini adalah acara Ngabuburit Commerce yang keberapa? Yang keempat ya. Ada yang mengikuti dari awal? Nah, kalau masih ingat, di acara ngabuburit yang pertama, kita udah ngobrolin seputar bisnis yang bahas tentang skincare. Untuk yang kedua, kita udah ngebahas tentang produk coklat. Yang ketiga, kita udah ngobrolin seputar produk fashion. Dan kali ini, kita bakal ngobrolin seputar gimana sih mengembangkan bisnis agar menghasilkan memperlebar sayap bisnis dan menghasilkan bisnis-bisnis yang baru. Dan kali ini kita akan mengundang pembicara yang itu expert di bidang tersebut dalam tema trik jitu ekspansi bisnis tanpa ribet. Tema ini cocok banget nih buat teman-teman yang sudah memulai usaha, yang ingin sedang memperlebar sayap bisnisnya, atau buat teman-teman yang belum punya usaha, bisa banget kok, bisa belajar dulu untuk praktek kemudian, seperti itu. Nah, pasti udah pada penasaran kan siapa sih pembicara kita pada sore hari ini? Langsung saja yuk kita undang beliau. Apa kabar Ibu? Ya, baik banget. Pertama kali kita ini ya Bu ya, bertatap muka. Kalau sebelumnya kita cuman komunikasi via chat aja ya Bu. Dan Iya, ini baru hari ini sih aku baru pertama kali ngeliat Bu Liana. iya, sama Bu. Sebenarnya lihat Oke, foto dulu, Bang. Sebentar, aku mau ini dulu. kalau boleh Iya. tahu di Jakarta atau di Surabaya nih Bu? Ini masih di Jakarta sih. Cuman nanti mau rencana balik minggu depan. Oh, kalau di Uh, sana WFH atau tetap masuk kantor sih Bu kalau pandemi kayak gini? Tetap masuk di kantor. Tetap, Hmm, iya. Karena kan sama kita kalau di online kamar delivery, juga. jadi harus packing. Oh, oke. Iya, Tetap harus masuk ya, Bu ya. iya betul. Oke, Ibu, sebelum kita menuju pembahasan tema webinar pada sore hari ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan siapa Bu Liliana dulu ya, Bu ya, Oh iya, kepada teman-teman audiens. iya. Oke, teman-teman, jadi Bu Liliana ini adalah salah satu partner e-commerce. Beliau menggunakan jasa layanan customer service, betul ya, Bu ya? Iya, sudah 3 tahun, hampir tiga Dan tahun. oh iya betul, kalau saya lihat tuh dari Juni 2018 ya Bu. Jadi sebenarnya udah cukup lama juga, luar biasa. Sebenarnya terima kasih ya Bu sudah mempercayakan di e-commerce selama itu. Dan sebenarnya saya penasaran Ibu, dulu itu tahun 2018 kan berarti masih kampung marketer ya Bu ya. Oh iya, Nah oh itu tuh info dari kampung marketer dari mana sih Bu sebelum Kak pengen jadi e-commerce gitu? Dan dari teman. mengapa? Dari Wah, teman. dari mana? Malah temen yang Dari nggak teman. pakai, saya yang pakai. Ah, Oh gitu. Jadi iya, awal tuh yang tahu temennya dulu Bu. iya benar. Kayaknya ikutan seminarnya Pak Novi deh. Oh Ah, alah, ah, oke dari situ. Dan waktu itu mengapa Bu memilih kamu marketer karena lagi butuh customer service atau apa dulu Bu? Bisa diceritakan kan Bu? eh, dulu pertamanya kan masih kecil ya tim kita ya. Jadi mikirnya oh ya untuk lower lower cost kita juga dan juga kalau misalnya kita hiring di Jakarta itu kan gajinya minimal 3 juta ya. Belum Mm-mm. komisi gitu kan. Soalnya kalau di kantor kami tuh kita nggak mau kasih gaji yang di bawah ini loh. Maksudnya kayak ada perusahaan-perusahaan yang ngegaji cuma 1,5 juta, di bawah 2 juta gitu kan. Nah, kitanya itu nggak tega gitu kan. Karena kita juga nggak mau Mm-mm. kalau staff-staff kami itu nanti pulang kantor atau waktu kantor tuh kepikiran, nah, ntar ini gajinya cukup nggak buat sebulan gitu kan. Jadi kita kasih yang terbaik buat mereka supaya mereka juga kasih yang terbaik buat kita. Nah, jadi waktu dengar dari teman saya, loh, ini kok idenya bagus juga. Jadi saya ya udah coba coba aja gitu. Dan ternyata bagus. Uh, Hmm. Cepat sekali untuk mencari penggantinya itu. Dan kalau memang nggak bagus ya cepat cari penggantinya dan juga uh,
orang-orangnya tuh juga mau belajar gitu. Ya kalau ketemu yang bagus ya, soalnya saya udah ganti beberapa kali juga sih ya. Berapa kali ya Bu ya? Iya. Ya, tapi ya memang kan gitu juga sih, maksudnya di mana-mana juga sama lah seperti itu. Hmm. Dan waktu itu juga kayaknya pertama kali itu sama Mas Agung leadernya, sempat ganti Iya, juga sama Mbak Ida. iya betul. Ya ini sih sempat mengikuti itu. Iya Pak Agung, Pak Ridho ini bagus ini. Ya. Mantap, mantap. Oke, jadi teman-teman, selain Juliani sebagai partner di e-commerce, Delar itu adalah selaku manajer, lebih tepatnya Business Development Manager, betul Bu? Iya, Di PT betul. Citra Mandiri Citra Mandiri Jaya Makmur di Surabaya, gitu ya Bu ya. Betul. Dan ini tuh menarik untuk kita dengar karena dengan tema Trik Gitu Ekspansi Bisnis Tanpa Ribet ini, tentu dengan pengalaman beliau sebagai business development dari tahun 2015 sampai sekarang, itu berarti udah banyak banget nih pengalaman yang bakal Buliani share sama kita. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih trik ekspansi bisnis tanpa ribet, dengerin live Instagram ini sampai akhir ya. Nah, ini Bu, jadi untuk PT Citra Jaya Citra Mandiri Jaya Makmur ini agak belibet ngomongnya. Ini kan, ini ya Bu, kalau di e-commerce sendiri yang di-handle itu kan produk dengan brand Subiantik. Nah, mungkin teman-teman tuh penasaran nih Bu, sebenarnya Subiantik itu apa dan produknya Bu ini itu apa sih yang teman-teman e-commerce handle seperti itu Bu? Bisa diceritakan sedikit? Silakan. Jadi Subiantik itu divisi online shop yang saya bangun dari 2014. Karena kalau perusahaan kita ini, kita tuh pabrik vetsin, pabrik garam, dan juga karena kalau untuk vetsin itu kan dia ada pecah belahnya ya. Jadi untuk vetsin kita tuh kita ada hadiahnya, hadiah mangkok, dan juga kan kita juga ada partner-partner yang catering, kan banyak kan pakai vetsin. Nah, jadi otomatis kita juga ada support ke mereka juga gitu untuk produk-produk pecah belah karena catering itu kan pakai banyak pecah belah kan. Nah, dan dari situ saya pikir loh kenapa kok nggak jual retail aja gitu kan. Nah, tapi kalau jual retail kita mau pakai sales lagi kan lumayan gitu kan untuk keliling. Nah, jadi kita pikir yaudah kenapa nggak lewat online aja gitu. Dan juga waktu itu mulainya dari OLX, Tokopedia, karena kan gratis bukanya. Dan ya sampai sekarang gitu. Jadi awal mula karena bisnisnya itu di bidang apa sih tadi ya, MSG gitu ya, marketing gitu. Iya, MSG, dan betul. Ada kesempatan untuk memasarkan produk pecah belah seperti itu yang kebetulan konsumen itu juga membutuhkan. Jadi memulai dari situ ya Bu ya, Subiantik dari kenapa Subiantik terakhir. Betul, kita ada produk pecah belah juga. Tapi lebih jualnya kan wholesale, grosir. Jadi kita kenapa nggak jualnya retail gitu. Lebih ke B2C gitu ya. Hah? B2C. Kalau teman-teman mau bisnis tuh, menurut saya bisnis online itu adalah bisnis yang channel bisnis yang paling murah. Karena kita kan juga masuk ke ini kan ya, kayak retail juga, tapi untuk vaksinnya itu kita mau pakai sales aja minimal gaji udah 3,5 juta, 4 jutaan loh. Karena kan nggak mungkin kan, apa kayak motor, mereka punya motor masa kita nggak kasih mereka bensin gitu kan. Nah, padahal kalau online menghemat sekali ya Bu ya. Iya betul, makanya sekarang ini kita ada online ini teman-teman yang lagi kerja, yang masih kerja itu menurut saya kesempatan banget untuk mencari bisnis tambahan. Nah, ya mulainya dari situ sebelum jadi bisnis utama gitu. Menarik Bu, menarik. Ya nanti kalau udah besar ingat sama commerce, pakai jasanya commerce. Oke. Ya. Nanti tinggal pakai jasa di commerce ya Bu ya, bisa dibantu. Iya betul. Nah, saya juga penasaran ini Bu, kan tadi kan Subiantik, sebenarnya apa sih hubungannya sama PT Citra Mandiri Jaya Makmur tempat Ibu bekerja sekarang? Apa tadi itu yang kesini itu masuk di PT Citra Mandiri Jaya Makmur atau bagaimana Bu? Iya betul. Jadi kita
anaknya, misalnya mother company dan anak perusahaannya ya. Nah jadi mulainya udah lama sekali sih PT CMJM itu dari tahun 97. Nah dan saya beruntungnya itu maksudnya untuk perusahaan kita itu mereka memberikan kebebasan ya. Jadi untuk kamu mau apa gitu kan. Ya udah kalau mau coba untuk bisnis baru, yang penting berhubungan dengan bisnis core bisnis kita, kenapa enggak gitu. Nah itu yang menurut saya nanti teman-teman kalau mau buka bisnis pun nanti bukan buka bisnis, maaf. Kalau nanti bisnisnya udah besar gitu kan, itu berikan kebebasan ke staffnya. Kalau mereka ada ide, jadi karena kadang staff kita tuh jauh lebih mengerti daripada kita loh. Iya. Karena mereka yang ada di lapangan ya Bu ya. Iya, betul banget. Iya. Oke Bu. Ini pesan sih buat para Pak Bos di luar sana untuk apa ya, memberikan kepercayaan pada staffnya ya Bu ya. Barangkali karena ide staff itu bisa jadi apa ya, mutiara di masa depan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul banget. Ya dan juga harus milih staff yang benar juga sih, makanya. Lebih ke apa nih Bu, kalau staff yang benar kalau menurut Bu Liana? Dari lihat itu atau dari apa nih Bu? Dilihatnya ya macam-macam ya. Tapi yang pastinya kan pasti kelihatan sih kalau merekanya mau yang rajin gitu kan. Terus juga mau memberikan lebih gitu. Nah, Memberikan lebih untuk perusahaan. ya, jadi kadang-kadang kan ada yang orang yang hitungan gitu kan. Nah, sama temen, sama kayak temen lah. Temen kadang-kadang sama kita hitungan banget gitu. Kamu ngasih, kamu nggak pernah naktir aku nggak naktir kamu misalnya kayak gitu. Nah, kan ada tuh staff yang kayak gitu juga. Lah, aku gaji cuma segini, kamu ngasih aku desk job segini, ya udah aku ngerjain itu aja gitu. Misalnya nanti bosnya minta, tolong dong bantu untuk divisi ini. Dianya, enggak Pak, capek lah, nggak mau lembur lah, atau apa. Nah, itu kan bisa kelihatan ya dari situ ya. Nah, jadi menurut saya kok untuk ini penting sekali sih tim kita yang kuat itu. Sebelum teman-teman tuh untuk ekspansi bisnis tuh timnya harus kuat dulu. Nah, yang paling penting juga selain timnya kuat, kitanya juga harus bener. Kalau misalnya kitanya nggak bener, ya nggak mungkin dong kita attract orang yang bener juga. Ya nggak? Oke, berarti memperbaiki dari diri sendiri dulu ya Bu ya. Iya, betul. Iya. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung, ini teman-teman ada di acara Ngabuburit bareng Komnas, acara spesial edisi Ramadan dari Komnas untuk menemani teman-teman semua. Dan kita di sini ngobrolin seputar dunia usaha dan dunia bisnis. Dan di acara ini kita ada di tema segitu ekspansi bisnis tanpa ribet dengan pembicara Bu Liliana selaku manajer atau bisnis development manager di PT Jaya Makmur, PT Astagfirullah. PT CMJM aja. CMJM. PT CMJM. Oke, dari Surabaya. Iya. Dan beliau sudah berpengalaman selama kurang lebih dari 2 tahun 2015 sampai sekarang menjadi manajer bisnis development. Jadi sudah banyak banget nih pengalaman dan harus kita ini nih, kayaknya ambil ilmunya dari pengalaman beliau untuk kita tanya gimana sih cara mengembangkan bisnis dari yang bisnis sekarang yang menghasilkan bisnis yang baru. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung saja dituliskan pertanyaannya di fitur Q&A di sebelah pojok kiri bawah. Yang ada tanda tanyanya bisa di situ. Nanti akan saya pilihkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan akan saya bacakan ke Bu Liliana untuk Bu Liliana jawab. Lanjut ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi ini tuh menarik ya Bu ya. Kalau melihat profil dari PT Jaya Makmur, dulu tuh awal bergerak dari bengkel ya Bu ya, bengkel di Surabaya. Dan perlahan itu jadi perusahaan yang bergerak di berbagai industri nih, mulai dari bengkel telekomunikasi, bengkel transportasi, makanan, seni, distribusi kanvas, dan konsultasi bisnis hingga lahirlah PT Antik sekarang ini. Ini tuh sangat menarik sih, maksudnya kayak sebuah ekspansi bisnis yang benar-benar luas menurut saya. Boleh di-sharingkan juga Bu bagaimana sih Citra Mandiri Jaya Makmur ini memperluas bisnisnya, awalnya bergerak di bidang bengkel hingga sekarang
jadi Subiantik atau kayak ada pecah belah gitu. Jadi ekspansinya tuh kayak benar-benar berseberangan dengan produk awalnya bisa dikatakan gitu, Bu. Oke, saya sih nggak terlalu ngerti gimana ceritanya, tapi yang pastinya itu uh, kalau bisa sampai ekspansi itu sebenarnya kalau dari kitanya itu kita melihat peluang-peluang bisnis ya, dan peluang-peluang bisnis itu ada di customer, ada di supplier. Nah, dan makanya kenapa kalau kita sebagai bisnis itu kita harus dengerin, bukan cuman kayak ngomong terus kita mintanya maunya apa, kita orang harus nurutin. Nah, kan kita ini sebenarnya pelayan ya, ngomongnya pelayan karena apa, kita melayanin distributor kita melayanin customer kita juga. Kalau distributor kita nggak seneng, pabrik nggak seneng sama kita, ya mereka nggak akan mau dong kerja sama kita. Nah, dan juga kalau misalnya kita baik sama mereka, otomatis mereka juga akan ngasih tahu, ini loh ada peluang baru gitu, ini loh ada yang bagus yang kamu bisa kerjain, ini loh kamu bisa bantuin kita nggak. Kalau kita baik sama orang siapapun, orang itu akan bantuin kita, iya nggak? Ya, jadi prinsipnya di bisnis nggak sama, teman-teman. Dan juga yang saya perhatikan juga itu adalah modal. Maksudnya mau ini apa? Kan bisnis tuh ada keuntungan ya, Bu Mumu. Nah, keuntungannya tuh puterin lagi ke bisnis. Nah, kebanyakan orang itu kalau yang saya perhatikan, kenapa kok bisnis paling setahun 2 tahun gagal gitu kan? Karena apa? Kadang mereka tuh punya duit nih, profit bisnis dibuat, udah, wah lumayan nih profit bisnis, bisa sebulan 10 juta gitu misalnya, ganti mobil baru. Padahal mobilnya yang lama aja masih bagus gitu kan, beli rumah yang baru. Akhirnya apa? Bisnisnya itu ya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena kan sebenarnya kalau namanya bisnis kan harus investasi waktu, investasi uang, iya nggak? Nah, kalau uangnya apa nggak ada ya gimana mau bisnisnya mau ekspansi gitu kan. Tapi orang-orang pada ngeluh, nggak ada uang ya untuk ekspansi bisnis, nggak ada uang ya untuk buka bisnis. Lah kamu digaji, misalnya digaji 2 juta, digaji 3 juta, kamu buat apa duitnya itu gitu kan. Saya selalu bilang gitu loh, kamu tuh buat apa uangnya, kenapa nggak disisihin, kenapa nggak usah pergi makan sama temen gitu, misalnya waktu weekend sekali keluar sama temen misalnya bisa 50.000, 100.000. Nah kamu kumpulin aja sebulan bisa berapa, 400.000. Coba deh kamu beli barang di online untuk dijual lagi, bisa nggak? Ya kan caranya kan kayak gitu kan. Iya, jadi kalau menurut saya sih nggak ada sih yang, nah ya jangan komplain gitu loh, nggak ada uang lah untuk ekspansi, nggak ada ini. Nah kaliannya gimana gitu kan. Ya. Oke Bu, berarti kalau dari penjelasan Bu Liliana tadi ada tiga poin yang saya tangkap untuk bisa ekspansi ini. Pertama harus bisa melihat peluang ya Bu. Peluang itu bisa datang dari, bisa lihat dari customer sama supplier. Dan yang kedua adalah bagaimana attitude kita, bagaimana kita menjalin hubungan dengan customer kita maupun supplier kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana pandai-pandai dalam mengatur profit bisnis yang kita jalani sekarang untuk kita gunakan menghasilkan bisnis-bisnis lainnya. Seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Betul banget. Bagus, mantap. Iya. Ini menarik sih. Jadi apa ya, ternyata untuk modal ekspansi ini bukan sesuatu yang apa ya, strategi yang gimana-gimana, tapi lebih basic gitu ya, yang harus kita miliki. Jadi kayak tadi attitude tadi, Bu, saya potong dulu ya. Kalau misalnya kan yang kita lakukan tuh selalu ekspansi bisnisnya itu berhubungan dengan core bisnis kita. Jadi ambil kita bisnisnya vaksin. Nah, terus kita ada pecah belah kan. Nah, pecah belahnya itu ya kita ambil aja stoknya yang dari vaksin itu gitu loh. Nah, itu kan sebenarnya nggak usah model kan? Iya nggak Bu? Nah, iya sih Bu. Sama misalnya kayak orang jualan apa ya, saya kasih contoh. Misalnya saya ada hobi sabun gitu, ada banyak yang jualan sabun. Nah, terus mereka kan pasti punya bahan-bahan sabunnya dong.
Nah, bahan-bahan sabunnya itu kan sebenarnya bisa dijadiin ekspansi bisnis yang baru gitu kan. Kayak Iya, Bu. gitu. Iya. Bu, tapi ini Bu, saya pengen tanya nih, Bu. Untuk biasanya kan para pengusaha itu ketika bergerak di salah satu bidang, mereka kan punya visi. Dan visinya itu kan spesifik ya, Bu ya. Yang itu otomatis hmm, berhubungan cuman di bisnis tersebut. Dan mereka itu untuk merambah ke bisnis yang di luar bisnisnya yang sekarang itu kadang-kadang tuh kayak tapi ini nggak sesuai nih sama visi yang sebelumnya gimana gitu Bu. Itu gimana Bu untuk apa ya menanggapi kayak semacam itu Bu, kayak apa ya, yang berlainan dengan visi sebelumnya gitu. Oke. Ya kalau memang nggak sesuai ya jangan dilakuin sih. Nah, kan banyak kesempatan sih Bu. Misalnya kalau yang ini nggak sesuai ya udah cari yang lain yang sesuai gitu. Tapi bukan berarti apa ya, ketika apa ya ada kesempatan emas yang di luar bisnis kita yang sekarang itu bukan jadi alasan untuk nggak kita ambil gitu ya Bu ya. Iya, betul. Pun sebenarnya itu kayak berbeda jauh. Kayak tadi PT Citra Jaya Makmur sendiri itu kan kayak dari bengkel, dari apa, menjadi apa gitu. Itu sangat. Lanjut ini Bu, mungkin buat para pebisnis di Indonesia ini bertanya-tanya nih Bu, sebenarnya sebelum melakukan ekspansi bisnis, apa sih Bu yang harus benar-benar dipastikan sebelum melakukan ekspansi gitu Bu? Apa ya gitu, hal apa yang harus diperhatikan? Kalau menurut saya yang paling penting itu harus ada 3 hal sih, Bu Mumu. Yang pertama itu bisnis awalnya itu harus udah kokoh. Dan juga udah ada penghasilan yang tetap ya, yang menopang bisnis barunya. Nah, terus yang kedua, harus punya tim yang kuat. Tim yang kuat pun maksudnya juga bukan berarti kalau misalnya kan ada bisnis yang one man show gitu kan. Ya udah orang itu yang itu satu orang pun tuh bisa jadi tim sih. Itu harus timnya tuh harus kuat. Kuat bukan berarti besar berarti ya Bu? Iya, betul. Iya, berarti ya kalau misalnya cuma kita sendiri, misalnya kan satu orang doang gitu dalam satu bisnis itu, ya kita kuatin diri kita gitu. Nah, terus yang ketiga itu, menurut saya sih ekspansi bisnis itu sebaiknya memang berhubungan dengan bisnis yang awalnya ya, bisnis yang memang udah ada sih. Karena itu nantinya tuh akan saling membantu sih, Bu Momo. Jadi misalnya kayak yang ini kita vetsin gitu kan, vetsin dan pecah belah. Nah, sekarang kalau penjualan pecah belah kita makin tinggi, otomatis kan kita dapat pabrik pun harganya kan makin rendah dong. Nah, ketika kita nanti jual kan pecah belahnya ini nanti kita jual ke customer kita yang vetsin, harganya juga akan makin bersaing gitu. Jadi sebenarnya itu saling membantu. Oke. Ya. Lebih kembali lagi ke peluang tadi ya Bu ya? Iya, betul. Melihat peluangnya bisnis kita yang pertama. Jadi pertama harus kokoh dulu bisnis yang pertama, dan juga harus melihat apa ya, kondisi tim kita harus benar-benar kayak ini udah siap belum sih buat melakukan ekspansi. Dan yang ketiga tadi ini ya Bu ya, melihat peluang yang ada di bisnis kita yang pertama seperti itu. Iya, tapi kalau namanya siap itu susah juga ya Bu. Iya, bagaimana nih Bu siap Bu? Ya harus siap sih menurut saya. Berarti ada keberanian di situ ya Bu ya untuk melakukan ekspansi. Betul. Nah, kalau bangun tim yang kuat itu saya selalu diajarkan jangan takut buat mecat orang gitu. Bisa tanya sama Pak Rido, sama Pak sebelumnya saya lupa. Itu kita tanya, Pak siapa? Pak Agung. Pak Agung, iya. Nah, kita udah mecatin orang tuh berapa banyak karena memang kita lihat kita udah kasih kesempatan kok masih kerjanya kayak gitu. Ya udah kita kasih SP dan kita keluarin gitu. Nah, kalau kita selalu mikirnya lah, kamu aja kerjanya kayak gitu, kamu nggak kasihan sama kita gitu kan, nggak kasihan sama customer. Nah, buat apa kita kasihan sama kamu gitu kan? Oke. Berarti apa ya, harus apa ya, ini salah satu tips untuk para Pak Bos di luar sana atau para pebisnis kan kadang-kadang kan
kita sering kali nggak enakan ya Bu ya, apalagi kalau misal karyawannya itu saudara sendiri nih Bu, itu gimana Bu, kan kayak nggak enak ya. Jadi itu harus dihilangkan ya Bu, karena itu akan bisa menghambat apa ya perkembangan bisnis kita seperti itu ya Bu. Bisnis Iya, bisnis saudara-saudara seperti itu ya Bu. iya. Kalau menurut saya sih, kalau kalau namanya bisnis itu perlakukan seperti anak kita ya. Nah, jadi karena saya sendiri udah melihat Subi Antik tuh mulai dari penjualan tuh paling cuma sehari cuma satu gitu, dan sekarang kita sudah penjualannya itu hampir 300 paket sehari. Nah itu saya selalu mikir kayak, oh ya sebenarnya bisnis kan seperti anak kita gitu kan. Nah kalau punya anak kan pasti kita meluangkan waktu, meluangkan uh, uang ke anak kita, tapi jangan memperlakukan tim kita itu seperti keluarga. Karena apa? Keluarga sama tim itu beda loh. Kalau keluarga itu misalnya ada yang jatuh, ada yang sakit, pasti keluarga bantu dong. Nah, tapi kalau kalau kita nggak memperlakukan mereka seperti keluarga, kita memperlakukan mereka itu seperti, saya pernah baca buku itu, perlakukan tim kalian itu seperti ini apa, tim sepak bola kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya timnya itu sendiri ada satu orang nggak kontribusi, yang dilakukan apa sama coachnya? Dikeluarin kan? Pergantian. Iya, diganti Iya, kan? betul. Iya. Iya. Dan untuk kadar apa ya? Untuk karyawan tuh gimana tadi? Jadi kalau misalnya saudara-saudara, kalau masalah kerjaan ya kerjaan gitu, tetap profesional gitu ya Bu ya. Betul. Oke, oke, menarik. Nih, buat teman-teman nih yang mau bertanya ke Bu Liana, yang beliau sudah berpengalaman di dalam apa ya, bidang atau ekspansi bisnis. Jadi buat teman-teman nih, sebenarnya gimana sih, atau punya pertanyaan terkait bisnis teman-teman untuk dikembangkan lebih lanjut, bisa banget tanya, dituliskan di fitur Q&A di pojok kiri bawah. Nanti akan saya pilihkan untuk pertanyaan yang menarik. Ini ada sih Bu pertanyaan yang udah masuk, ada satu dari Mas Hartanto. Terkait tim yang kuat, ada tips gimana cara memilih anggota tim untuk kita jadikan tim kita? Gitu Bu. Ya, tadi kayaknya sempat juga kita ini singgung. Tapi nggak apa-apa Bu, mungkin tadi Mas Hartanto telat ikutnya atau gimana? Bagus nih, Pak Hartanto pertanyaannya. Saya nggak ada tipsnya sih untuk memilih, tapi kalau memfilter itu harus cepat, Pak Hartanto. Jadi memfilter maksudnya gini, kan pasti kelihatan ya, misalnya seminggu gitu, Bapak kalau prinsip kita itu, kenapa kita kasih gaji yang tinggi dari awalnya? Nah, karena apa? Mendingan kasih satu karyawan gaji yang oke ya, yang di atas rata-rata, tapi dia ngerjain kerjaannya 3 orang atau 2 orang, daripada kasih satu karyawan yang gajinya itu di bawah rata-rata, tapi satu kerjaan tuh butuh 2 orang ngerjainnya. Nangkep nggak? Itu ya. Nah, jadi karena mendingan kasih satu orang ini gaji yang layak buat orang itu. Ketika jadi orang ini ngerti, loh, kalau saya dapat gaji segini, saya nggak bisa nih dapat kerjaan di tempat lain gaji segini. Misalnya nih, gaji normalnya gaji staff itu misalnya 3 juta. Kasih aja 3 juta, jangan kasih 2 juta. Nah, atau kasih 3,5 juta. Tapi nanti kalau dia nggak bisa kerja, keluarin, cari karyawan yang mau digaji segitu, gampang nggak? Gampang. Gampang kan? Pasti cepet kan? Dan dia pasti juga ngerti, iya ya, nanti kalau saya dikeluarin, misalnya Bu Mumu mau cari pengganti saya itu gampang banget gitu. Dia pasti akan takut dong. Nah, dia kan kerjanya bener kan? Iya. Nah, jadi kalau saya Pak Hartanto, saya nggak punya tips untuk taunya dari mana, karena saya bukan cenayang gitu kan, nggak bisa lihat juga dari mukanya. Tapi kan kita bisa lihat orangnya kerjanya kayak gimana. Kalau kerjanya nggak bagus ya langsung keluarin, nggak usah takut. Mendingan kasih dia gaji 1 hari daripada Bapak pertahanin dia 1 bulan. Nanti malah jadi racun buat satu tim Bapak.
Oke, oke. Iya, Jadi tadi poinnya adalah bagaimana kita membaca atau ngefilter karyawan kita itu sebenarnya dia bisa nggak sih di prospek ke depannya kayak gitu ya Bu ya. iya betul. Kalau itu kan tadi Dan Pak ketika Hara tuh nanya gimana tipsnya supaya timnya kuat ya. Cari tim yang mm, cari orang yang bagus kan. Ya itu, saya nggak ada tipsnya. Tapi memfilter harus Bapak harus cepat dan juga Pak Hartantonya harus invest ke diri sendiri sih. Kalau misalnya kitanya nggak bagus, kita nggak akan tahu loh orang yang bagus itu kayak gimana. mm. Iya nggak? Nah mungkin ini Bu tadi pertanyaannya jadi berlanjut nih Bu, bagus yang seperti apa sih Bu yang dimaksud sebagai seorang bisnis tadi Mm-mm. Yang sebelum menilai karyawan. Nah, menurut saya sih kalau karena saya juga udah kerja di perusahaan lain juga ya, dan saya kerja di perusahaan Singapura, menurut saya tuh attitude-nya tuh beda sekali dengan orang-orang Indonesia. Mereka tuh sangat fokus ke kerjaan dan sangat rajin. Kayak Sabtu Minggu pun tuh saya didorong untuk kerja terus gitu kan. Nah, dan jadi yang saya lihat dari ketika saya bangun tim saya sendiri, saya maunya tim-tim yang saya itu seperti saya gitu kan, yang pro- yang problem solver, yang rajin. Nah, kalau mereka nggak bisa seperti itu, setidaknya yang rajin dulu deh. Kalau dianya nggak rajin, jangan harap nanti dia mau belajar untuk jadi problem solver. Iya nggak? Jangan harap dia mau Rajin itu maju. basic ya Bu ya. Iya, betul. Harus mau kerja keras. Menarik Ibu. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Bu. Cuman ini masuknya nggak di Q&A ya, malah di komentar. Kak, definisi kokoh untuk suatu bisnis seperti apa Kak? Saya selama ini merasa setiap bulan harus ada progres sesuai milestone yang sudah dibuat. Itu gimana ya Kak? Gitu. Itu dari Kak Dia. Kak Dia, oke. Definisi kokoh untuk bisnis. Ya, Definisi kokoh. definisi kokoh untuk bisnis. Uh, kalau menurut saya sih, kalau untuk bisnisnya, bisnis kan mulainya dari kita sendiri ya, Mbak Dia. Nah, jadi semua bisnis yang besar pun tuh mulainya juga dari satu orang gitu kan. Nah, jadi Mbak Diahnya tuh invest ke diri sendiri dulu. Uh, jadi kalau misalnya Mbak Diah kerja nih di perusahaan, jangan mikirnya, lah saya kan cuma kerja di sini. Jangan. Selalu mikir kalau Mbak Diah itu kerja untuk diri sendiri. Jadi kalau Mbak Diah itu menanamkan prinsip-prinsip yang rajin nih, saya harus rajin nih, walaupun saya kerja di perusahaan lain. Tapi kalau rajin Mbak Diah dan terus belajar di perusahaan itu, suatu hari nanti itu bakalan bisa buka perusahaan sendiri atau nggak usah mikirin buka perusahaan sendiri. Perusahaan lainnya itu pasti kan juga ngeliat Mbak Diah dong. Nah ini Mbak Diah ini bagus banget ya. Saya mau nih rekrut Mbak Diah. Nah kita satu entity aja itu sebenarnya udah termasuk bisnis loh. Gak usah ini kan kita sebenarnya bisnis itu kan namanya jualan ya. Nah jualan kan nggak harus jualan barang. Kita kan jualan servis kan. Juga bisa dong. Nah kita kerja di perusahaan walaupun memang digajinya tuh udah fix per bulan, tapi kan kita tuh jualan servis kita ke perusahaan itu. Nah, kalau misalnya kita nggak bagus nih, perusahaan akan ganti. Atau misalnya perusahaan nanti kalau misalnya lagi masa down kayak gini, masa corona, apanya nanti kita kalau misalnya kita nggak bagus, yang dikeluarin duluan siapa? Yang nggak bagus dong. Nah, jadinya ya itu kita invest ke diri sendiri. Nah, kalau ini progres sesuai milestone. Iya. Maksudnya apa ya Mbak Dia ya? Mungkin ini Bu, saya selama ini merasa setiap bulan harus ada progres sesuai milestone yang sudah dibuat. Itu gimana ya Kak? Jadi mungkin apakah yang usaha yang dilakukan sama Mbak Dia ini sudah tepat untuk menuju ke bisnis yang kokoh, yang definisi bisnis kokoh atau belum gitu Bu? Oke. Tapi kalau menurut saya sih kalau Mbak Dia udah ada target ya untuk progres gitu, itu menurut saya bagus sih Mbak Dia. Emang kan harus memang seperti itu ya di hidup. Kalau kita nggak maju ya kita tenggelam. Karena kan setiap orang ini kan kita ada 7 miliar orang di dunia ini. Kalau misalnya kitanya stagnan, orang lain yang akan membalap kita. Gitu. Oke. Dari kitanya sendiri juga harus
terus ini ya Bu, uh, go on ke depan gitu Bu. Iya, betul. Kita Ada, progres. Emang benar harus progres. Nah, semoga terjawab ya Kak Diah ya untuk pertanyaannya. Ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Petalzi, tips dalam merekrut karyawan dong Kak. Dong, thank you kita. Tips dalam merekrut karyawan nih, gimana? Belian. oke. Kalau tadi sih udah ada ya sedikit. Tapi barangkali ada tips-tips yang lebih spesifik lagi. Iya, sama seperti tadi Mbak Kristal. Kalau itu kan saya nggak tahu sih. Kalau untuk merekrut itu sebenarnya pastinya di HR ya. Soalnya kalau perusahaan kita walaupun kita gede, kita sistemnya tuh kayak keluargaan sih. Jadi jadi kayak oh ya yang dikenal diinin, di hire gitu kan. Nah, dan juga kita kalau mau cari karyawan yang langsung banyak gitu kan, misalnya sekarang ini lagi lebaran kan, mau libur lebaran, kita butuh uh, sampai 10 karyawan tambahan untuk packing gitu kan. Kita carinya ya di OLX gitu. Kita juga ada kerjasama sama antara packer, tapi merekanya sendiri juga nggak bisa menuhin kuota kita gitu. Akhirnya kita cari di OLX dan itu banyak sekali loh yang cari kerjaan. Padahal kita cuma nawarin 150 per hari, 150.000 per hari untuk packing. Dan itu yang daftar itu hampir 500 orang. Itu salah satu tips dari Bu Liana ya untuk merekrut karyawan yang tapi itu bersifatnya berarti nggak yang permanen ya Bu, hanya di momen-momen tertentu aja. Iya, tapi kan nanti kalau dari situ cari yang banyak, nanti kan kelihatan kan yang bagus yang mana. Dan juga harus ini sih Mbak Krisal harus cepet ini apa namanya cepet bunuh gitu, cepet apa ya bunuh ya. Kalau memang nggak bagus langsung keluarin, nggak bagus langsung keluarin. Kayak yang tadi filternya harus cepat ya Bu ya. Betul, iya. Oke, dan tadi kalau sebelumnya kata Bu Liana itu salah satu filternya adalah orangnya tuh mau belajar dan apa ya rajin istilahnya seperti itu. Mungkin itu bisa sedikit menjawab. Iya, betul. Tapi nih dari tadi ya, jadi memang harus ada selalu progres lolos sedikit lagi. Terima kasih. Oke, iya, so, Oh iya. dari Kak Dia. Iya, kalau saya sih ini sih Mbak Dia. Kalau saya suka baca buku. Saya sekarang sih agak sibuk ya. Jadi biasanya dengerin YouTube. Menurut saya sih kalau ini yang penting 1% kebaik. Misalnya 1% kita lebih baik deh dari hari kemarin. Itu tuh udah berharga banget loh Mbak Dia. Maksudnya kita belajar apa sih hari ini gitu. Saya selalu menanyakan diri saya belajar apa nih hari ini gitu. Jadi mungkin sambil kerja Mbak Dia bisa sambil dengerin YouTube gitu. Kan banyak sekali kan yang apa kelas-kelas online, terus motivasi-motivasi kayak gitu. Nah itu sangat membantu banget sih YouTube itu. Kita cari kelas gratis di situ. Oke, Iya. berarti kalau boleh saya tangkap, tiada hari tanpa progres, harus ada selalu ada progres setiap harinya ya Bu ya. Ya. Yang atau kita harus tetap belajar setiap harinya. Jadi kalau boleh tahu Bu, ini Bu Liliana itu dulu background pendidikannya ada bisnis atau hanya apa ya Bu? Belajar bisnis itu dari pengalaman kerja atau dari dengerin kelas-kelas online seperti itu Bu? Saya dari perhotelan, cuman kalau ini sih nggak tahu ya, ya kayak alami aja sih. Saya seneng aja gitu. Soalnya saya seneng banget tuh ngeliat progres seperti Mbak Dia. Saya seneng banget lihat progres. Jadi misalnya dulu penjualannya cuman apa sehari cuman 1, terus naik sehari jadi 10. Itu tuh kayak apa perayaan gitu, celebration ya. Dan jadi kalau nanti kita punya bisnis pun, ini saya udah anggap Subiantik ini seperti bisnis saya sendiri sih. Jadi kayak kita lihat, oke, kayak anak kecil kan, oh anak kecil pertama cuma bisa dangak doang gitu kan, terus nanti akhirnya bisa ngerangkak, bisa jalan. Itu kan kita seneng ya, sama sih di bisnis tuh malah saya seneng, malah ada kesenengan kayak gitu. Ya. Berarti memang sepertinya punya passion di bisnis ya Bu, walaupun bagian pendidikannya di perhotelan tadi. Saya passionnya sih jualan sih sebenarnya. Oh jualan. Ya, Okay. kalau bisnis itu ngurusin orang sulit loh Mbak. Pusing ngurusin orang itu. Makanya bisa ini Bu buat
Kalau di commerce kan CS-nya kan Bu Liana, tapi juga harus mikirin sih ya Bu, cuman kebantu dengan para leader-leader di sini juga ya Bu ya. Ah, betul. Nah, Kebantu nggak Bu apa gimana Bu? biar teman-teman nggak pusing sama karyawan pakai commerce, karyawan admin apalagi kadang-kadang mereka tuh ini apa namanya nggak sesuai standar kita gitu loh untuk balas chatnya nggak seenaknya sendiri, balas chat kadang-kadang balas chat kadang enggak gitu kan. Nah jadi dengan ada commerce ini sangat membantu sekali sih. Jadi kita bisa fokus ke hal yang lain. Oke, mantap. Walaupun apa Bu, jarak jauh nggak masalah ya Bu ya, Iya, karena sekarang di kan sini internet ya. ya, iya sih. Lanjut nih Bu, ya, ngomongin tentang tema kita, begitu ekspansi bisnis tanpa ribet. Sebenarnya bagaimana sih Bu, kayak step by stepnya untuk melakukan suatu ekspansi bisnis gitu Bu? Dan mungkin kayak apa ya? Mulai dari mana sih? Kan mungkin banyak yang bertanya-tanya seperti itu gitu. Step by step. Kalau ini sih Bu. Kalau untuk step by stepnya untuk ekspansi bisnis sama sih seperti buka bisnis baru. Iya, sama. Jadi Cuma dari mana dulu? Karyawan dulu atau dari konsep dulu pastinya ya dari kitanya ya Bu? Kalau saya sih menurut saya kurang ngerti ya. Tapi kalau ini gini Bu, kayak misalnya gini, kan ini kan yang saya selalu sarankan itu adalah bisnisnya tuh berhubungan dengan bisnis awalnya kan. Nah, jadi kalau misalnya kayak pecah belah ini, kan kita udah tahu bisnis kan sebenarnya namanya jualan kan. Bisnis kan simpel banget, namanya itu bisnis tuh jualan. Ya kita udah tahu nih mau jualan apa. Nah, kalau udah mau tahu mau jualan apa ya udah jual aja gitu Bu. Dan juga kalau misalnya nanti Bu Mumu mau jualan, misalnya udah bisnis A terus mau jualan B. Nah, kalau Ibu merasa kayak aku nggak ada waktu nih di bisnis B ini gitu. Tapi saya lihat nih ada kesempatan. Ibu lihat aja di bisnis A ini timnya Ibu itu ada yang bagus nggak? Ibu tanyain aja sama timnya satu orang gitu. Tanyain, kamu bisa nggak bantu saya untuk ekspansi di bisnis ini? Nah, kalau dia bilang bisa, nah itu kan berarti udah tanda ini orang mau belajar gitu kan. Nah, Ibu kasih kepercayaan dia untuk ekspansi bisnis ini gitu. Tapi ya sambil dimonitor juga, jangan nggak dimonitor gitu. Berarti kita ini ya Bu, coba memanfaatkan karyawan yang sudah ada malah ya Bu ya? Iya, dan mereka juga senang Ibu kalau yang pertama senangnya apa? Ibu nggak usah misalnya kalau ini aku belum bisa nih apa namanya ngasih gaji tambahan, misalnya gajinya jadi double. Jangan kasih gaji double Bu, orang kerjaannya dia itu kan sebenarnya nggak double kan, iya kan? Kerjanya dia kan kerjaan tambahan. Ya Ibu bilang aja, ini nanti kamu saya kasih komisi nih, gitu. Dia kan pasti senang dong. Iya ya, sadar penghasilan tambahan nih. Nah, dan yang kedua, dia kan juga pasti senang dong. Bu Mumu pasti lihat saya nih, wah nanti kalau bisnis ini besar, dia kan bawahin karyawan-karyawan lagi dong. Nah, Bu Mumu naikin nggak gajinya dia? Iya, otomatis sih Bu. Iya. Jadi itu kesempatan buat ibu juga dan kesempatan buat dia juga gitu. Dan juga kan ya kalau misalnya ada hubungannya sama bisnis yang sekarang pun kita nggak usah keluar modal yang terlalu besar juga gitu kan, karena ya memang udah ada kan barangnya di situ gitu kan. Kita cuman ini kamu tolong bantuin jualin nih gitu. Dan untungnya lagi ketika pakai karyawan yang sudah ada itu berarti pertama dari segi apa ya, attitude kita tuh udah ngerti orang itu seperti apa, dan orangnya sendiri itu sebenarnya udah paham dengan bisnis yang sebelumnya ya Bu ya, jadi lebih mudah untuk mengajarinya gitu. Iya betul, betul banget iya. Ini ada kayaknya ada lanjutannya nih dari Kadia. Bu, saya punya usaha masih kecil, belum bisa hire tim gaji tinggi. Kalau saya pilih seadanya terus dibina, menurut Ibu gimana? Buang waktu nggak ya? Mentoring dulu atau training dulu? Itu Bu. Oke, ya. Pertanyaan bagus Ibu dia.
saya ada ide gini Bu Dia misalnya nih nggak bisa gaji sebulan penuh, kenapa nggak cari part time? Banyak banget anak kuliahan itu mereka mau part time loh Bu Dia. Misalnya ibu nggak bisa gaji dia kayak 1 bulan, gaji 1 bulan. Kenapa kan gaji 1 bulan itu ibu kasih untuk ini apa, gaji 1 bulan tapi dia kerjanya misalnya cuma 6 jam sehari atau 3 jam sehari. Dan memang agak repot sih, itu memang ibu akan ngajarin kalau misalnya ketemu yang, tapi kalau sekalinya ketemu yang bagus, setuju nggak Bu? Nanti bisnis ibu itu akan kuat. Kenapa? Karena orang yang bagus ini nanti akan mempermudah kerjanya ibu. Daripada Bu Dia punya karyawan yang ecek-ecek, gajinya ecek-ecek, nanti kalau bisnisnya tambah besar, ibu bisnisnya goyang. Kenapa? Orangnya ecek-ecek juga. Kenapa? Ibu kan nariknya orang ecek-ecek. Nah, nanti ibu kalau dapat karyawan lagi, karyawannya bagus pun, dia jadi ecek-ecek juga Bu Dia. Karena kan dia ngeliat temen saya aja digaji sama kok kerjanya kayak gitu, ya saya mana mau lah. Misalnya yang staff sekarang aja, yang staff-staffnya Bu Dia lama-lama, masa 1 jam sekali main HP setengah jam. Nah, yang karyawan baru kan pasti ngeliat dong ininya, attitude-nya seperti apa, terus sama di kerja itu seperti apa gitu. Mereka akan niru Bu. Kulturnya terbentuk dulu ya Bu ya. Hah? Apanya? Kayak kebudayaan dalam bekerjanya jadi kejelas. Betul, culture-nya itu. Jadi mendingan tuh ibu bangun dari satu tapi yang kuat. Nanti dari situ kalau bisnis ibu kuat, ibu kan punya duit nih, tarik lagi orang-orang yang bagus. Daripada nanti ibu narik yang ecek-ecek, nanti ibu yang repot Bu Dia. Masalahnya tuh banyak nanti. Mendingan mikirin ngegaji karyawan daripada mikirin kehilangan customer gara-gara staff yang ecek-ecek. Oke. Jadi segitu ya Bu Dia ya, sampai terjawab. Jadi nggak apa-apa sih untuk misalnya misal masih kecil, bisa lihat tengok kanan kiri karyawannya ada yang potensial untuk bisa diinvest, maksudnya bisa diajarin. Atau tadi kan untuk di training gitu-gitu ya, itu nggak masalah ketika. Jadi yang pertama harus dilihat adalah kualitas dari SDM atau karyawannya sendiri begitu. Walaupun kedepannya mungkin butuh gaji besar itu tidak masalah, yang penting memang orangnya itu pantas mendapatkan itu. Gitu. Iya, betul Ibu. Nah, kalau kan itu sama Bu, kalau gaji itu kan tanda kita peduli sama mereka kan. Kalau misalnya kitanya nggak peduli sama staffnya sendiri, staffnya itu bakalan peduli nggak sama kita? Kan nggak akan peduli kan. Nah, kalau staffnya nggak peduli sama kita, mana mau dia peduli sama customer kita gitu kan. Iya, dan juga yang training sama mentoring itu memang capek Bu. Sama kayak misalnya kita punya anak masih bayi, ibu punya anak masih bayi, apa enggak tengah malam bangun terus, capek enggak? Capek Bu. Iya. Ya anggap aja itu bayinya ibu gitu. Sabarin aja. Jadi nanti kalau effort untuk itu ya. Iya, kalau ibunya sabar nge-training staff ibu yang pertama, dia itu akan niru Bu. Nanti dia akan men-training staff ibu yang selanjutnya tuh dia juga akan sabar. Kalau kitanya, ambilin saya di training sama Bu Mumu, diomelin terus gitu. Saya nanti training pas saya selanjutnya, saya pasti juga akan ngomel-ngomel. Ya Bu Mumu kan dulu training saya kayak gitu kan. Iya. Ya jadi sabarin aja. Sabarin aja Ibu Dia. Iya, anggap aja nanti bayangin Bu, nanti perusahaannya bakalan jadi besar gitu. Omsetnya 10 miliar per bulan. Nah, ini dari satu orang ini nih bisa bantuin gitu. Biar nggak terasa capeknya, harus tetap ngebayangin visi ke depannya ya Bu, kalau ini bakal berhasil gitu. Ya, betul. Oke, menarik Bu. Nah, ini Bu mau lanjut tanya nih Bu. Ya. Dari pengalaman Ibu berkecimpung di dunia usaha, menurut Ibu tantangan terbesar apa sih Bu dalam melakukan suatu ekspansi bisnis gitu Bu? Tantangan terbesarnya? Ya. Sebenarnya sih bukan untuk ekspansi aja sih Bu, tapi semuanya ya. Terus saya sih ya
namanya bisnis tuh memang susah. Kalau kalau gampang kan semua orang bisa ngelakuin. Nah, iya. Jadi ya menurut Bu Lian apa sih ya tantangan paling besar buat Bu Liana dan mungkin juga bisa juga dialami oleh para pebisnis lain di luar sana, dan bagaimana untuk menyikapi tantangan tersebut gitu. Tantangannya tuh apa ya? Terus saya mungkin sabar kali ya. Mesti sabar. Di diri sendiri berarti Bu. Hah? Apanya? Di diri kita sendiri malah tantangannya berarti. Iya. Dari kitanya harus. Banyak orang tuh kayak mau cepet gitu kan. Ntar saya baru mulai online job maunya langsung 1000 orderan sehari. Tapi tiap harinya nggak mau ngepost di Instagram. Nah terus nanti ngepost di Instagram nggak ada yang like, udah besok nggak mau lagi deh gitu. Nah itu kan namanya nggak sabar. Oke. Berarti kuncinya sabar itu ya Bu ya. Iya betul. Iya. Makanya kalau konsisten mendingan ya kerja dulu terus sambil mulai bisnis gitu kan. Kalau misalnya masih kerja sendiri, kerjainnya rutin gitu, rajin, maksudnya yang sabar. Nggak ada namanya kerja keras itu yang sia-sia kok. What's of the day? Ini Bu, kabar hubung apa ya, waktunya terbatas dan ya saat ini kita udah mau 1 jam ngobrol, dan Bu mungkin bisa memberikan closing statement untuk para pebisnis di Indonesia atau para pelaku UMKM, kan banyak banget ya Bu ya di Indonesia yang ingin tetap bisa mengembangkan bisnisnya meski mereka tuh masih kecil-kecilan atau mereka tuh kita tuh lagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Iya, ini kalau menurut saya sih bisnis online itu sekarang online ini terus berkembang ya. Jadi ini bisa jadi bisa jadi era keemasan untuk bisnis kita, tapi juga bisa jadi era kejatuhan untuk bisnis kita loh, teman-teman. Maksudnya keemasan gini. Kalau dulu kita mau marketing nih, mau plan aja, itu mungkin harus di koran. Di koran tuh bisa mahal sekali gitu kan, atau di TV lebih mahal lagi, atau di billboard lebih mahal lagi. Tapi sekarang nih, ibu-ibu, bapak-bapak, buka aja TikTok, rajin postnya tiap hari. Apa nggak ada yang follow 1-2 orang? Dan modalnya apa? Handphone doang loh. Dan handphonenya juga kita pakai tiap hari. Dan kalau kejatuhan itu apa? Untuk semua bisnisnya itu kan juga, semua bisnis besar pun lihat sendiri banyak yang jatuh loh sekarang ini. Karena apa? Ya mungkin karena online juga sih sebenarnya. Karena mereka mungkin orang-orang pada beralih ke belanja online. Akhirnya apa? Seperti apa itu? H&M ya kalau nggak salah, itu kan juga bangkrut kan. Karena mereka nggak ngikutin gitu loh alurnya gitu. Dan juga yang mungkin dulu aku bisnis kadang jualan mobil, setahu saya kayak jualan mobil bekas itu dulu saya tahu teman saya bilang untungnya bisa gede, bisa hampir 10 juta gitu sekali ini. Tapi sekarang dengan karena online, orang-orang bisa dengan satu sentuhan mereka bisa lihat pasar gitu. Tapi dengan satu sentuhan juga mereka bisa lihat kita gitu kan. Jadi di masa pandemi seperti sekarang ini sebenarnya bukan suatu masalah ketika kita bisa memanfaatkan apa ya Bu, teknologi seperti sekarang ini yang sudah sangat maju. Iya, ini Bu, ada teknologinya sih jadi kesorot gitu. Oke, semoga ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat para pebisnis online di luar sana, para pebisnis secara umum di luar sana, untuk bisa apa ya, tetap bisa mungkin mengikuti perkembangan zaman dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu. Iya, betul. Agar apa ya, menjadikan era itu bukan era kejatuhan tapi jadi era keemasan buat kita semua gitu. Ini Bu ada terakhir dari Mbak dan Kak Zahra, mau tanya dong Kak, apakah tempat itu penting atau jalan aja dulu Kak?
tempat mau apa tanya ya? Kak, Tempat jualan ya. tempat iya sepertinya, atau jalan aja dulu Kak? Kalau jualan online kan sebenarnya kita nggak perlu tempat ya. Kalau misalnya Iya bazarnya betul. nah cuman di kos aja gitu, ya udah stok aja barangnya di kamar kos gitu kan. Atau malah sekarang tuh banyak yang dropship loh bazarnya. Karena kita sendiri tuh juga melayani banyak sekali dropshipper. Bisa bisa dicek nanti produk-produk kita gitu. Nanti bisa kontak ke admin kita juga. Berarti bisa poinnya tempat itu nggak terlalu penting ya Bu, karena ya sekarang di mana aja bisa. Betul. Yang penting itu mindsetnya sih, Bu. Mindset. Iya. Ada lagi nih Bu pertanyaan dari Wenten 100. Produk dilempar ke pasar, diberi sampel, nggak laku. Diskon nggak laku. Sampai turunin harga masih nggak laku. Solusi mungkin ini minta solusinya Bu. Jadi sedang menceritakan pengalaman beliau. Oke. Iya, ini Pak Wenten ya. Pak Wenten, jangan perang harga. Kalau perang harga itu pasti kita yang mati. Kenapa? Sekarang kita masuk ke online aja, itu importir itu banyak yang masuk loh Pak. Karena kita sendiri kan kita juga ini kan, jual produk pabriknya aja masuk juga kok. Tapi Bapak bisa kasih apa, value apa nih ke customer? Bapak lihat, misalnya ambil nih, value itu maksud saya gini, Bapak lihat online pabrik, jangan cuma takut, pabrik ini masuk, aduh saya mau jualan apa, pabrik semuanya masuk gitu kan. Bapak lihat, yang pabrik-pabrik itu dia masuk ke online shop, dia tuh kurangnya apa? Pasti ada kurangnya. Misalnya apa? Mereka balas chatnya kurang cepat. Bapak kan bisa lihat kan, loh ini masa dia ada yang diskusi nanyain satu produk ini balasnya 3 jam kemudian. Bapak kenapa enggak? Ya ini kalau ini berarti saya kalau mau buka online shop nih, saya harus balasnya enggak boleh dari 5 menit, misalnya kayak gitu. Atau Bapak lihat nanti, oh imported, banyak, soalnya kita juga masukin banyak barang pecah belah yang dari imported, dan kita lihat sendiri imported itu masuk ke online shop juga. Dan juga kita lihat mereka penjualannya tuh sebenarnya nggak terlalu banyak, padahal harganya tuh kadang-kadang bisa jauh gitu loh, atau sama kita gitu kan. Mereka ngasih harga kita harga distributor, tapi mereka naikin cuma dikit doang gitu kan. Kita mau komplain apa? Ya kan nggak bisa komplain kan. Nah, tapi kita lihat apa sih kelemahan mereka. Nah, namanya importer itu kan mereka biasanya juga apa? Grosir, ya enggak? Minimal 20 dus, 50 dus. Tiba-tiba mereka harus jual satuan kayak gitu. Pasti itu ada kelemahannya di situ. Antara deskripsinya nggak bener lah, balas chatnya nggak bener lah. Berarti ini bukan soal harga, lebih ke bagaimana kita meningkatkan value yang kita miliki gitu. Betul. Orang-orang itu bukan beli produk loh Pak Wenten. Orang-orang itu kebanyakan tuh juga belinya tuh value apa sih yang mereka bisa dapat dari sini. Kalau misalnya ternyata loh, lokasi saya ini lebih deket nih dari tempatnya Pak Wenten, harganya cuma beda 5.000, saya beli aja di Pak Wenten gitu. Dan kalau misalnya mereka udah nyaman sama Pak Wenten, dijamin lah itu sama kayak kita beli offline ya. Kalau kita sering beli di satu toko nih, kayak beli di toko baju Zara misalnya, nah Bapak pasti kok Bapak lagi, misalnya Bu sering belinya di Zara, Bu masih kebiasaan dia ngeceknya di Zara gitu kan. Biasa udah kelanjurnya semua di situ terus ya Bu ya. Iya betul, jadi kita buat mereka nyaman. Berarti begitu Pak Wenten, apa ya, menurunkan harga itu bukan salah satu-satunya solusi atau jalan yang ditempuh. Jadi kita juga bisa untuk memilih opsi lain, yaitu dengan meningkatkan value yang kita miliki yang mungkin itu nggak dipunya sama kompetitor kita. Seperti itu. Iya. Jawab. Nah ini Pak Gus ada nanya. Iya, ada pertanyaan lagi ternyata. Wah, ramai juga. Nilai tambah apa yang dikasih beli? Nilai tambah apa yang dikasih beli? Oh, nilai tambahnya kalau kita sih ini Pak Gus, dari pengirimannya cepat. Jadi kita jadikan dari sebelum jam 2 siang itu pasti kita pengiriman hari yang sama, kecuali Sabtu Minggu ya.
Terus juga dari cara kita balas chat, kita punya SOP sendiri. Yang pastinya tuh kita mau buat customer kita tuh merasa nyaman. Karena kalau saya kasih tips ya, perhatiin deh cara kalau misalnya kita belanja di online shop, perhatiin mereka balas chat kita tuh kayak gimana. Kita nyaman nggak sama chat ini? Kalau Pak Agus merasa nggak nyaman, ini balas chat ya cuman misalnya kita nanya panjang gitu ya, balasnya cuman 1 kata 2 kata gitu. Nah kan kita juga nggak nyaman kan. Nah jadi kita ada standarnya, misalnya standarnya, salah satu standarnya kita semua admin kita tuh harus balasnya pakai smiley, pakai senyum. Terus harus ini apa, harus balasnya pakai nama juga, manggil Mbak, Mas. Kadang-kadang kita cuma apa, kita udah ini panjang lebar cuman enggak, iya kayak gitu. Nah itu kan kita kayak nah jadi kita punya standarnya banyak sih, nanti harus nanya ke admin kita, itu mereka yang ngerti sih. Kayaknya butuh ini lagi nih, sesi kelas yang lain Ibu. Oh ya boleh kalau mau pertanyaan. Ya saya senang juga sih, maksudnya teman-teman bisa juga ini ya tambah maju, karena sebenarnya tuh namanya bisnis tuh nggak harus modalnya gede banget kok. Dari hal-hal yang kecil itu nanti ketika customer seneng, customer tuh ngefans sama kita, mereka tuh akan balik lagi, mereka akan ngasih tahu temennya, ini loh belinya di Subi Antik aja gitu. Padahal mereka senangnya mungkin karena apa? Karena dipanggil nama misalnya Mbak Mumu, atau karena kita juga ada jaminan pecah gitu kan. Jadi kalau pecah mereka bisa kasih bukti, kita akan ganti barangnya. Nah itu mereka juga senang. Jadi kita ngasih value-nya apa gitu, yang nggak dikasih sama kepuasan pelanggan ya Bu, itu orang kunci. Iya, kita kan pelayan ya, customer itu kan pelanggan. Dan kita oke, baik ya, kita adalah pelayan. Oke, boleh minta share Instagram atau kontak Ibu Lili dengan yang oh ya, di Subi Antik Mbak dia. Subi Antik ya, jadi Instagramnya Subi Antik pakai Q ya Bu? Iya betul. Nanti bisa chat aja. Oke, gitu ya Bu. Nah berhubung ini sudah jam 5 dan sudah sekitar 1 jam kita ngobrol bareng, ini Bu terakhir pamungkas last but not least, sebelum kita tutup, boleh nggak sih Bu dari pengalaman Bu Diana selama berkolaborasi dengan e-commerce kan dari tahun 2018 sampai sekarang tahun 2021 ya, kurang lebih 3 tahunan kan? Barangkali ada saran, kita juga nggak apa-apa Bu, bisa diberikan saya barangkali orang-orang di luar sana itu belum tahu e-commerce itu apa. Menurut saya sih bagus sekali sih e-commerce ini. Saya salut sama Pak Novi karena dia itu visinya bagus sekali untuk orang di desa. Ya, mas saya bilangnya desa ya, berbalik. Ya. Atau iya Bu, di desa. Oh di desa, oke. Ya di desa atau di kota kecil itu untuk ini apa? Nggak usah anak mudanya itu nggak ke kota gitu kan. Nah, iya anaknya di desa mau ke kota mau kerjanya apa juga gitu kan, saingannya sama anak kota gitu kan. Nah akhirnya apa, dibukakan lowongan kerja seperti ini itu sangat membantu kita sebagai pemilik bisnis untuk menekan ini apa namanya, menekan biaya. Nah dan juga selain menekan biaya juga kualitasnya itu juga bagus gitu, karena memang saya tahunya tuh emang yang anak-anak Jawa Timur, Jawa Tengah itu rajin-rajin, dan memang saya lihat juga banyak kan rajin-rajin ya, 80% rajin-rajin. Punya etos kerja yang tinggi ya Bu ya. Iya betul, dan juga ada yang monitor, supervisornya itu juga penting untuk monitor. Karena e-commerce ini jarak jauh, kita juga ada supervisor atau leader yang mendampingi talent atau SDM yang apa ya, memastikan untuk tetap bekerja sesuai performa yang diinginkan oleh partner. Iya betul banget. Iya, dan terima kasih Bu untuk sharing, dan apa ya, ini sebuah apa ya, bisa dikatakan ini itu daging semua ini Bu sore ini, yang tentu itu bermanfaat dalam bisnis online.
enggak cuma pebisnis online sih, pebisnis secara umum. Mungkin ini baru sedikit ya yang nonton saya di live langsung, tapi bisa jadi nanti setelah ini diupload lebih banyak lagi yang menonton dan lebih banyak lagi orang-orang di luar sana yang bisa mengambil manfaat dari obrolan kita sore ini. Terima kasih ya Bu Liliana sudah berkenan hadir dan mampir di Instagramnya Komar. Semoga kolaborasi kita tetap berjalan, nggak cuma di 3 tahun ini, bahkan terus berlanjut ke depan dan bisa berjalan dengan lancar gitu Bu. Mungkin cukup sekian Bu untuk diskusi oleh Instagram Brasar hari ini. Akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa di live Instagram selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.